Oke, saya akan menjelaskan mengenai bus system dan arsitektur. Setelah minggu lalu kita membahas mengenai evolusi komputer. Pendahuluan. Komputer tersusun atas beberapa komponen penting seperti CPU, memori, perangkat I/O. Setiap komponen saling berhubung membentuk satu kesatuan fungsi. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh prosesor melalui perantara bus. Begitu juga ketika kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor, itu juga merupakan peran dari sistem bus. Ya. Jadi setiap komponen yang terdapat pada motherboard, pada casing, yang untuk menjalankan komputer itu semua dihubungkan oleh sistem bus. Kecepatan komponen penyusun komputer tidak akan berarti kalau tidak diimbangi dengan kecepatan dan manajemen bus yang baik. Tren mikroprosesor saat ini adalah melakukan pekerjaan secara paralel dan program yang dijalankan secara multitasking dengan menuntut sistem bus tidak hanya lebar tapi juga cepat. Kumpulan lintasan-lintasan yang saling menghubungkan berbagai modul-modul inilah nanti akan kita kenal dengan nama struktur interkoneksi. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita memiliki mobil yang kencang seperti Ferrari gitu ya, namun kita pakai di jalanan yang masih yang bergelombang, batu gitu ya, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Walaupun mobilnya kencang, tapi dengan jalan yang seperti itu, maka dia tidak akan mencapai performa yang baik. Komponen komputer terdiri atas beberapa komponen seperti yang sudah disebutkan tadi, dari mulai CPU, memori, hingga dengan modul I/O. Ya. Dimana kalau kita lihat dari interkoneksinya, ini ada mulai dari memori ke prosesor. Atau ibaratnya ketika prosesor melakukan pembacaan data, ya, dia ataupun instruksi, nah ini yang didapatkan dari memori. Lalu ada yang dari prosesor ke memori. Nah ini ketika prosesor telah selesai melakukan prosesan data, maka ia kemudian akan menuliskan di memori. Lalu kemudian ada yang dari modul I/O ke prosesor. Nah ini prosesor membaca data dari adanya perangkat peripheral melalui modul I/O. Lalu kalau dari prosesornya ke I/O, maka ketika diproses dan ingin ditampilkan, nah ini melalui peripheral melalui modul I/O tadi. Ya. Lalu ada juga dari modul I/O ke memori atau dari memori ke modul I/O. Sistem bus atau interkoneksi bus. Bus adalah sarana pengangkut atau line yang terdapat dalam suatu mikroprosesor, ya, atau prosesor atau CPU yang menghubungkan dengan perangkat lainnya. Lalu bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Lalu sifat pentingnya yang merupakan syarat utama bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Jadi ibaratnya ketika perangkat antara prosesor dan memori, lalu kemudian ada lagi prosesor dengan perangkat outputnya modul I/O. Nah itu bisa saling bersamaan digunakan ya, dengan adanya tadi yang sistem bus atau interkoneksi bus. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa line. Ya. Sebagai contoh, bus data yang terdiri dari 8 line, sehingga dalam satu waktu dapat melakukan transfer data 8 bit. Secara umum, fungsi dari line bus ini dikategorikan menjadi 3. Ada line untuk data, ada line untuk address, dan ada juga yang untuk kontrol. Nah, kalau dilihat dari gambar, ya, pipa-pipa yang berada di bagian bawah, ini adalah berfungsi sebagai busnya. Lalu kalau dilihat dari masing-masingnya, ini ada lines controlnya, ada line addressingnya, ada data lines yang masing-masing terhubung antara prosesor, memori, dan juga modul I/O-nya. Saluran data atau data bus adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul. Secara kolektif, lintasan ini disebut sebagai bus data.
Umumnya jumlah saluran terkait dengan panjang word. Word ini adalah data yang terdapat pada alokasi memori. Misalnya 8, 16, 132 line. Dengan tujuan agar mentransfer data tersebut dalam sekali waktu. Jumlah line dalam bus ya dikatakan sebagai juga lebar busnya dalam satuan bit. Misalnya lebar bus 16 bit. Berarti dia bisa menyalurkan melalui 16 line. Saluran address bus ya digunakan untuk menspesifikasikan sumber dan tujuan data pada bus data. Line ini digunakan untuk mengirimkan alamat ya dari data tadi pada memori yang akan diakses oleh si prosesor. Dan juga digunakan untuk line addressing yang lain ya yang akan dipakai oleh prosesor untuk mengakses suatu modul. Lalu kalau kontrol bus ini digunakan untuk mengontrol bus data dan bus alamat addressing ya, dan seluruh modul yang ada. Jadi ibaratnya antara data bus dan juga address bus ini kemudian dikontrol oleh bus control. Lalu di dalam kontrol bus tadi ada beberapa istilah, ada memory write, memory read, ada IO write, IO read, lalu ada transfer acknowledge, ada bus request, ada bus grant, ada interrupt request, interrupt acknowledge, ada clock, ada reset. Ya. Struktur bus. Nah, secara fisik, bus adalah konduktor listrik paralel yang menghubungkan modul-modul. Konduktor ini biasanya adalah saluran utama pada PCB di motherboard dengan layout tertentu yang dapat memudahkan ya peletakan komponen tiap modulnya sehingga lebih fleksibel. Untuk modul I/O biasanya dibuat slot bus yang mudah dipasang dan dilepas seperti slot PCI, slot ISA gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Adalah sebuah contoh motherboard yang memiliki beberapa slot di mana masing-masing slot tersebut memiliki line penghubungnya. Lalu ada lagi mengenai hierarki multiple bus. Bila terlalu banyak modul atau perangkat yang dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja yang disebabkan oleh biasanya semakin besar delay propagasinya karena ada beberapa perangkat tadi. Lalu antrian penggunaan busnya akan semakin panjang, lalu memungkinkan habisnya kapasitas transfer dari busnya sehingga bisa memperlambat data. Nah, lalu untuk mengatasi masalah ini ada muncul bus high speed. Nah, ini yang berfungsi untuk menangani masalah yang muncul pada bus tradisional, ya. Lalu prosesor, cache memory, dan memori utama ini terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik pertukaran data yang tinggi. Pada arsitektur berkinerja tinggi, modul-modul I/O ini diklasifikasikan menjadi dua. Ada yang memerlukan transfer data kecepatan tinggi, ada juga yang kecepatannya rendah. Modul dengan transfer data kecepatan tinggi, ia disambungkan dengan bus yang juga berkecepatan tinggi. Sedangkan modul yang tidak memerlukan transfer data dengan kecepatan rendah, dengan kecepatan tinggi, maka ia disambungkan dengan bus ekspansi. Artinya modul tersebut cukup menggunakan yang berkecepatan rendah, maka ia kemudian dibedakan. Kalau pada tradisional, hal tersebut masih berada di satu line. Nah, ini adalah contoh dari multiple bus high speed, ya, dimana kalau kita lihat multiple bus high speed dengan yang tradisional, gitu ya, terletak pada bagian adanya 4 line di sini. Ada local bus, ada system bus, ada high speed bus, dan ada expansion bus. Kalau yang tradisional antara local bus dan juga system bus, ia terpisah. Nah, ini yang kemudian akan menyebabkan antrian tadi, ya, di mana local bus yang berfungsi sebagai penghubung antara prosesor dan
dan data gitu ya. Kemudian harus menunggu yang berada di bagian line sistem bus yang berhubungan dengan main memory. Nah, tapi kalau di multiple bus high speed, yang di bagian multiple bus high speed ini letak dari line local bus dan juga sistem bus itu berada di bagian level yang sama, sehingga dia tidak menunggu antrian lagi kalau berhubungan dengan prosesor dan memori. Ini bisa langsung mengaksesnya dengan cepat. Lalu beberapa slot ekspansi itu kemudian dipisah sesuai dengan kebutuhannya. Mana yang ekspansinya atau slotnya membutuhkan kecepatan tinggi dihandle oleh line high speed, lalu yang kecepatan rendah dihandle oleh expansion bus. Yang kecepatan tinggi seperti LAN, ya, kemudian VGA, video, lalu kemudian yang kecepatan rendah seperti printer, ya, serial port atau juga fax. Lalu elemen perancangan bus di sini ada berdasarkan klasifikasinya ada 5, ada berdasarkan jenis, ada berdasarkan metode arbitrasinya, ada berdasarkan timing, ada berdasarkan lebar bus, dan juga jenis transfer datanya. Ya. Kalau berdasarkan jenisnya, ini ada yang namanya dedicated, ada yang multiplex. Ya. Kalau yang dedicated ini bus yang khusus menyalurkan data tertentu, misalnya pakai data saja atau alamat saja, addressing aja, nah maka dia dedicated, ya. Jadi nggak berbarengan atau banyak, khusus peruntukannya. Lalu kalau yang multiplex itu data yang dilewatkan itu nggak hanya satu jenis saja, tapi bisa beberapa, baik itu pakai data, addressing ataupun juga kontrol. Lalu ada yang klasifikasinya berdasarkan metode arbitrasi. Ini ada yang tersentral, ada yang terdistribusi. Kalau metode tersentral ini dibutuhkan pengontrol bus gitu ya. Kalau yang terdistribusi maka ini bisa dihandle oleh setiap modulnya. Karena setiap modulnya itu memiliki akses kontrol logik yang berfungsi sebagai pengontrolnya. Lalu kalau ada berdasarkan klasifikasi timing, ini ada sinkron dan asinkron. Kalau sinkron itu sekali waktu gitu ya. Kalau asinkron ini bisa dijeda ya. Atau bisa digabungkan dengan beberapa modul-modul yang sama aturan transfernya. Lalu ada yang berdasarkan lebar bus. Nah ini lebar bus mempengaruhi kinerja sistem komputer, tadi sudah disebutkan di awal. Ya. Semakin besar alamat addressing busnya gitu ya, maka akan semakin banyak juga range lokasi yang dapat direferensikan. Lalu kalau jenis transfer datanya, dalam sistem komputer, operasi transfer data adalah pertukaran data antar modul sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi yang sedang dilakukan. Saat operasi baca atau read, terjadi pengambilan data dari memori ke prosesor. Contoh bus. Nah ini ada beberapa contoh slot yang memanfaatkan atau menggunakan bus. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang mengembangkan bus-bus antarmuka, terutama untuk perangkat peripheral atau I/O. Nah ini contohnya seperti PCI, ISA, USB, SCSI, Firewire, dan lain-lain. Semua memiliki keunggulan dan kelemahan serta harga yang berbeda-beda, ya. Serta teknologi yang dihadirkan atau yang dikhususkan juga kemudian berbeda-beda setiap dari perangkat slot tersebut. Ini adalah perangkat slot pertama yang memanfaatkan bus, adalah bus ISA, Industri Standar Arsitektur. Nah ini dikeluarkan oleh IBM, ya, di komputer pertamanya yaitu PC 5150. Nah ini memiliki dua jenis, ada yang menggunakan lebar busnya 16 bit, ada yang menggunakan lebar busnya 8 bit. Namun slot ISA ini digunakan hingga tahun 1995 karena sudah mulai digantikan oleh bus PCI yang dikeluarkan pada tahun 92. Nah ini adalah bus PCI atau Peripheral Component Interconnect. Nah
yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. Nah, jadi bisa perangkat NIC, bisa perangkat VGA. Nah, dia bisa memanfaatkan bus PCI. Ya, yang saya bilang tadi seperti video adapter, VGA, ada NIC, bisa disk controller, bisa sound card, semua bisa menggunakan perangkat atau slot bus dari PCI. PCI ini dikeluarkan ya oleh Intel, ya. Namun Intel membuat temuannya atau teknologinya menjadi public domain gitu ya, sehingga vendor-vendor lain bisa menggunakan teknologinya ya untuk menghasilkan perangkat-perangkat yang mendukung PCI. Lalu saat ini PCI digantikan dengan PCI Express gitu ya. Nah, ini versi terbarunya ya, dimana ya pasti jauh lebih kencang gitu ya, karena lebar datanya pun juga lebih. Nah, ini biasanya motherboard saat ini itu hanya mendukung PCI Express saja. Nah, nanti di PCI Express ini ada X di belakangnya, itu menandakan jumlah pin yang digunakan di PCI Express. Ada X1, ada X8, ada X16. Lalu ada bus yang paling umum digunakan untuk beberapa perangkat. Ini ada bus USB, Universal Serial Bus. Nah, ini biasa digunakan oleh perangkat keyboard, mouse, printer, ya. Karena ini merupakan sebuah teknologi bus gitu ya, yang didukung oleh beberapa perusahaan, ya, konsorsium seperti DEC, IBM, Intel, Compaq, dan segala macamnya. Ya, tentu manfaat dari USB banyak lah, bisa Anda tahu lah gitu ya. Lalu terakhir ada bus SCSI. Nah, ini dikeluarkan ditemukan oleh Apple gitu ya, untuk diletakkan pada perangkat komputer pertamanya, yaitu Macintosh di tahun 1984. Ya. Cuman penggunaannya sekarang hampir untuk sebagai interface untuk ke storage saja. Nah, tapi dulunya SCS ini hampir digunakan untuk interface CD-ROM, audio, hard disk, serta perangkat yang lainnya. Tapi kalau sekarang SCS ini gunanya untuk interface yang berhubungan dengan storage. Dia memiliki lebar datanya 18, 16 hingga juga 32 saluran data atau bit.